Selamat datang di Apakah Channel. Kalian masuk pada zona aman untuk menambah wawasan. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, hujan merupakan bentuk presipitasi atau endapan dari cairan atau zat padat. Hal itu berasal dari kondensasi yang jatuh dari awan menuju permukaan bumi. Satu, evaporasi proses ini merupakan penguapan air yang ada di permukaan bumi baik daratan atau perairan. Penguapan tersebut terjadi disebabkan oleh adanya suhu panas dari bumi. Uap air selanjutnya akan menggumpal menjadi awan. Saat suhu menjadi semakin panas, maka semakin banyak air yang akan menguap. 2. Kondensasi setelah evaporasi atau penguapan air, maka masuk ke dalam tahapan kedua dalam proses terjadinya hujan, yakni kondensasi. Proses ini terjadi saat evaporasi atau uap air naik ke atmosfer yang kemudian mengembun. Proses ini akan menyebabkan terbentuk partikel es karena udara di langit cukup rendah. Setelah itu, partikel-partikel tersebut akan mendekat dan membentuk awan. 3. Presipitasi ini adalah proses terakhir, yakni mencairnya butiran es di awan yang kemudian turun ke bumi sebagai air hujan. Awan yang sudah terlalu berat umumnya tidak lagi bisa menahan air, sehingga turunlah hujan. Hujan dapat menyuburkan jenis-jenis tanah dan menjadi salah satu faktor pembentuk tanah. Hujan menjadi cadangan air ketika musim kemarau tiba. Hujan menjadi salah satu sumber air minum yang bersih. Hujan berperan penting pada berbagai aspek kehidupan manusia. Hujan juga mampu memberi jaminan kelayakan hidup bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Alat yang digunakan untuk mengukur curah hujan disebut dengan ombrometer. Ombrometer adalah alat penakar hujan yang biasanya dipasang pada tempat terbuka. Ketika hujan, alat ini akan menampung air hujan. Satuan yang digunakan pada alat ini adalah milimeter, mm. Ketelitian alat tentu tergantung dengan jenis alatnya. Biasanya ketelitian sampai dengan 0,1 mm. Satuan curah hujan dalam SI adalah milimeter yang merupakan peningkatan dari satuan liter per meter persegi. Pembacaan ombrometer biasanya dilakukan sehari sekali pada pukul 7 pagi. Hutan hujan adalah ekosistem hutan yang ditandai oleh curah hujan yang tinggi, setidaknya 200 cm per tahun, memiliki kanopi lebat, dan keanekaragaman spesies yang tinggi. Hutan hujan tropis biasanya terjadi di zona khatulistiwa antara Tropic of Cancer dan Tropic of Capricorn. Garis lintang yang memiliki suhu hangat dan sinar matahari sepanjang tahun yang relatif konstan. Sebagian besar hutan hujan tropis dunia terjadi di cekungan lembah Amazon di Amerika Selatan, cekungan lembah Kongo dan Asia Tenggara. Selain itu hutan hujan juga ada di beberapa pulau Karibia, di Amerika Tengah, di India, di pulau-pulau yang tersebar di Pasifik Selatan, di Madagaskar, di Afrika Barat dan Timur di luar cekungan Kongo, di Amerika Tengah dan Meksiko, dan di beberapa bagian Amerika Selatan di luar Amazon. Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasa dikenal sebagai hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur, SO2, dan nitrogen oksida, NOx, yang terbawa udara, kemudian menyebar pada atmosfer. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil, misalnya pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global. Salah satu dampak dari hujan asam yaitu membuat berbagai jenis logam menjadi mudah berkarat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kasih dukungan channel, agar tetap bisa berkarya dengan subscribe, like, komen, dan share ya.